Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aldo Lenardi. Saya dari perwakilan dari kelompok 3. Saya di sini ingin membuka tugas kelompok ini, mana judulnya itu adalah vaksin dan imunisasi. Sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Pertama ada Amelia Farihatan Ayuni, ada Anissa Saputri, Ardia Senor Yusuf, Della Oktaria Puspita, dan Diana Ayu Salsabila. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi vaksin dan sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis vaksin. Yang pertama, definisi vaksin. Pengertian vaksin yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013. Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya yang telah diolah berupa toksin mikroorganisme menjadi toksid atau toksoid. Protein rekombinan yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit infeksi tertentu. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen yang jika diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit. Penggolongan vaksin. Vaksin digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu penggolongan berdasarkan asal antigen dan sensitivitas terhadap suhu. Yang pertama, penggolongan berdasarkan asal antigen atau immunization essential. Berasal dari bibit penyakit yang dilemahkan atau live attenuated. Contohnya virus polio atau OPV, campak, yellow fever, dan lain-lain. Contoh bakterinya adalah BCG. Kemudian bakteri berasal dari bibit penyakit yang dimatikan. Pertama, seluruh partikelnya diambil. Contohnya seperti virus EPV atau injectable inactivated polio vaccine, rabies, dan lain-lain. Contoh bakterinya ada pertussis. Kemudian ada sebagian partikel yang diambil. Ini ada murni, contohnya yaitu meningokokal. Ada yang gabungan atau contohnya di sini adalah HIV atau Haemophilus influenza type B atau tipe B. Kemudian ada rekombinan, yaitu rekayasa genetika. Contohnya yaitu hepatitis B. Nah, penggolongan yang kedua yaitu berdasarkan sensitivitas terhadap suhu. Pertama, vaksin sensitif terhadap suhu beku, freeze sensitive (FS), yaitu golongan vaksin yang akan rusak terhadap suhu dingin di bawah 0 derajat atau suhu beku, seperti contohnya hepatitis B, DPT, DPT-HB, DT, TT, dan lain-lain. Kemudian vaksin sensitif panas atau heat sensitive HS, yaitu golongan vaksin yang akan rusak terhadap paparan panas yang berlebihan. Contohnya ada BCG, polio, campak, dan lain-lain. Kemudian dari sini akan menjelaskan sedikit tentang jenis vaksin. Vaksin yang pertama, vaksin BCG atau Bacillus Calmette-Guerin. Vaksin BCG adalah vaksin bentuk kering yang mengandung Mycobacterium bovis yang sudah dilemahkan dari strain Paris nomor 1773 P2. Vaksin BCG digunakan untuk memberikan kekebalan aktif terhadap tuberkulosa. Kedua, vaksin DPT atau difteri, pertussis, tetanus. Vaksin jerap DPT adalah vaksin yang terdiri dari toksoid, difteri, dan tetanus yang dimurnikan serta bakteri pertussis yang telah diinaktivasi atau dilemahkan dan teradsorpsi ke dalam 3 mg per mili aluminium fosfat. Yang ketiga ada vaksin TT atau tetanus toksoid. Vaksin jerap TT adalah vaksin yang mengandung toksoid tetanus yang telah dimurnikan dan terabsorpsi ke dalam 3 mg per mililiter aluminium fosfat. Vaksin TT dipergunakan untuk mencegah tetanus pada bayi yang baru lahir
dengan mengimunisasi WUS atau wanita usia subur atau bisa disebut ibu hamil. Terus vaksin ini juga untuk mencegah tetanus pada ibu bayi. Vaksin ini berbentuk cairan. Kemudian ada vaksin DT atau difteri tetanus. Vaksin jerap DT ini adalah vaksin yang mengandung toksoid difteri dan tetanus yang telah dimurnikan dan terabsorpsi ke dalam 3 mg per mililiter aluminium fosfat. Vaksin DT digunakan untuk memberikan kekebalan simultan terhadap difteri dan tetanus. Vaksin DT berbentuk cairan dengan setiap vial berisi 10 dosis. Nama saya Mele Feratunaini. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang vaksin. Yang kelima ini ada vaksin polio atau oral polio vaccine disebut dengan OPV. Vaksin oral polio hidup adalah vaksin polio trivalen yang terdiri dari suspensi virus poliomyelitis tipe 1, 2, dan 3. Vaksin polio ini digunakan untuk memberikan kekebalan aktif terhadap poliomyelitis. Nah, yang keenam ini ada vaksin campak. Apa sih vaksin campak ini? Vaksin campak merupakan vaksin virus hidup yang dilemahkan. Vaksin campak digunakan untuk memberikan kekebalan secara aktif terhadap penyakit campak. Nah, vaksin ini berbentuk beku kering dengan setiap vial berisi 10 dosis. Yang ketujuh ini ada vaksin hepatitis B. Apa sih vaksin hepatitis B ini? Vaksin hepatitis B adalah vaksin virus rekombinan yang telah diinaktivasikan yang bersifat non-infectious, berasal dari HBs AG yang dihasilkan dalam sel ragi Hansenula polymorpha menggunakan DNA rekombinan. Vaksin hepatitis B ini digunakan untuk memberikan kekebalan aktif terhadap infeksi yang disebabkan oleh virus hepatitis B, tapi tidak dapat mencegah infeksi virus lain seperti hepatitis A atau C yang diketahui dapat menginfeksi hati. Selanjutnya ada indikator kualitas pengolahan vaksin. Nah, indikator kualitas pengolahan vaksin ini yang baik ditandai dengan tidak terjadi kekosongan vaksin, suhu yang terjaga, dan tidak ada vaksin yang rusak dan belum melampaui tanggal kadaluarsa. Nah, rumus persentase rata-rata waktu kekosongan vaksin yang rusak, dan vaksin yang kadaluarsa mengacu pada materi pelatihan manajemen kefarmasian di instalasi farmasi kabupaten kota. Nah, rumus tersebut peneliti substitusikan untuk vaksin dikarenakan vaksin termasuk ke dalam obat dan perkebalan kesehatan. Yang pertama ini ada persentase rata-rata waktu kekosongan obat. Yang kedua ada persentase obat yang rusak. Yang ketiga ada persentase obat yang kadaluarsa. Selanjutnya ada sarana distribusi dan penyimpanan. Nah, sarana distribusi dan penyimpanan ini ada peralatan cold can, merupakan bagian dari sistem manajemen cold can. Tanpa peralatan cold can, maka penanganan rantai dingin vaksin tidak dapat dilakukan. Nah, peralatan untuk menyimpan vaksin harus dapat menyimpan vaksin pada suhu yang direkomendasikan sepanjang tahun. Kapasitas peralatan penyimpanan berbeda setiap tingkatan. Sebagian peralatan bergantung pada pasokan listrik untuk mempertahankan suhu yang direkomendasikan. Sarana distribusi dan penyimpanan rantai dingin vaksin menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 adalah: yang pertama ini ada kamar dingin dan kamar beku. Yang kedua ini ada lemari es dan freezer. Yang ketiga ini ada alat pembawa vaksin. Yang keempat ada alat untuk mempertahankan suhu. Pengertian imunisasi. Imunisasi adalah proses menginduksi imunitas secara buatan baik dengan vaksinasi atau imunisasi aktif maupun dengan pemberian antibodi atau imunisasi pasif. Imunisasi aktif menstimulasi sistem imun untuk membentuk antibodi dan respon imun seluler yang melawan agen penginfeksi, sedangkan imunisasi pasif menyediakan proteksi sementara melalui pemberian antibodi yang diproduksi secara eksogen maupun transmisi plasenta dari ibu ke janin. Vaksinisasi yang merupakan imunisasi aktif ialah suatu tindakan yang dengan sengaja memberikan paparan antigen dari suatu patogen yang akan menstimulasi sistem imun dan menimbulkan kekebalan sehingga nantinya anak yang telah mendapatkan vaksinasi tidak akan sakit jika terpapar
oleh antigen serupa. Antigen yang diberikan dalam vaksinasi dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sakit, namun dapat memproduksi limfosit yang peka, antibodi maupun sel memori. Antigen yang diberikan dalam vaksinasi dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sakit, namun dapat memproduksi limfosit yang peka, antibodi maupun sel memori. Imunisasi pasif dilakukan dengan memberikan imunoglobulin yang berasal dari plasma donor. Pemberian imunisasi pasif hanya memberikan kekebalan sementara karena imunoglobulin yang diberikan akan dimetabolisme oleh tubuh. Manfaat imunisasi. Manfaat utama dari imunisasi adalah menurunkan angka kejadian penyakit, kecacatan maupun kematian akibat penyakit-penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi tidak hanya memberikan perlindungan pada individu, melainkan juga pada komunitas, terutama untuk penyakit yang ditularkan melalui manusia, disebut person to person. Jika suatu komunitas memiliki angka cakupan imunisasi yang tinggi, komunitas tersebut memiliki imunitas yang tinggi pula. Hal ini berarti kemungkinan terjadinya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Cakupan imunisasi yang rendah pada generasi sekarang dapat menyebabkan penyakit semakin meluas pada generasi yang akan datang dan bahkan menyebabkan epidemi. Sebaliknya, jika cakupan imunisasi tinggi, penyakit akan dapat dihilangkan atau dieradikasi dari dunia. Selain itu, imunisasi juga menghemat biaya kesehatan. Dengan menurunnya angka kejadian penyakit, biaya kesehatan yang digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut pun akan berkurang. Respon imun pada imunisasi. Pemberian vaksin sama dengan pemberian antigen pada tubuh. Jika terpancar oleh antigen, baik secara alamiah maupun melalui pemberian vaksin, tubuh akan bereaksi untuk menghilangkan antigen tersebut melalui respon imun. Secara umum, sistem imun dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem imun non-spesifik, merupakan mekanisme pertahanan alamiah yang dibawa sejak lahir, disebut innate, dan dapat ditunjukkan untuk berbagai macam agen infeksi atau antigen. Sistem imun non-spesifik meliputi kulit, membran mukosa, sel-sel fagosit, komplement, lisozim, interferon, dan lain-lain. Yang kedua, sistem imun spesifik merupakan mekanisme pertahanan adaptif yang didapatkan selama kehidupan dan ditunjukkan khusus untuk satu jenis antigen. Sistem imun spesifik diperankan oleh sel T dan sel B. Pertahanan oleh sel T dikenal sebagai imunitas seluler, sedangkan pertahanan oleh sel B dikenal sebagai imunitas humoral. 1. Tersedianya sarana prasarana kesehatan. 2. Pengetahuan masyarakat tentang imunisasi. 3. Penerimaan masyarakat terhadap program kesehatan. 4. Mutu. 5. Teknologi dan informasi. 6. Pendidikan. 7. Tokoh masyarakat. Jenis-jenis imunisasi dasar. 1. Imunisasi polio. 2. Imunisasi hepatitis B. 3. Imunisasi BCG. 4. Imunisasi DTP. 5. Imunisasi campak. Baik, sekian dari materi tadi, materi vaksin dan imunisasi. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.